Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nesa kemana, Mah? Kok belum turun? Tanya Tere penasaran. Hampir pukul 7:30, bocah itu belum menampakkan batang hidungnya. Sudah berangkat tadi pagi, katanya ada hal penting dulu, jadi sarapan di jalan, jawab ibu sesuai kata pamit putrinya. Oh, baguslah kalau sudah berangkat. Menurut Mama, perjodohan mereka baiknya dipercepat atau gimana, Mah? Tanya Tere yang membuat Gama tersedak begitu saja. Mas, hati-hati dong. Iya, nanti antar aku ke bandara ya. Aku akan berusaha pulang cepat setelah pekerjaan aku selesai. Tolong, aku titip Mama. Pamit Tere seperti biasa. Iya, nanti berangkat jam berapa? Tanya Gama tak bisa mencegah. Tere terlalu senang dengan pekerjaannya. Berkali-kali Gama urun keberatan pun tak pernah didengarkan. 3 tahun menikah, tidak bisa dipungkiri ia merindukan sosok anak di dalamnya. Apalagi ia adalah anak tunggal dari keluarga Hardi Yoga. Orang tuanya selalu mendesak dan membuatnya kadang pusing sendiri menyikapi mama dan juga istrinya yang tidak pernah sejalan. Sementara Nesa melakukan pekerjaan layaknya karyawan lainnya, fokus mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan, sesekali terlibat dalam diskusi dan tak jarang gadis itu mencari tahu pada senior bila ada yang tidak ia pahami. Ia begitu serius menjalani 3 bulan yang baru dimulai itu terasa lama baginya, apalagi harus selalu dipertemukan dengan orang yang bahkan ingin Nesa lenyapkan dari memori otaknya, walaupun ia sadar itu sesuatu yang berat. Nesa, tolong antar berkas ini ke ruangan Pak Gama ya, pinta Mbak Hana, penanggung jawab di timnya. Aku, Mbak, sekarang. Sebenarnya pertanyaan itu sangat tidak cocok Nesa ajukan, namun ia hanya sedang tidak siap bertemu dengan pria itu setelah kejadian semalam. Iya, tolong ya, cepet, ditungguin soalnya, ujar Mbak Hana tanpa penolakan. Nesa berjalan dak-dikduk tak karuan mendekati pintu ruangan pimpinan perusahaan. Gadis itu mengetuk pintu 212, tak berselang lama sahutan dari dalam mempersilakan. Maaf Pak, ini berkas yang diminta, ucap Nesa berusaha tenang. Iya, terima kasih, jawab pria itu tanpa mengalihkan tatapannya pada layar monitor. Pria itu terlihat sibuk, jadi itu malah membuat Nesa begitu lega karena tidak memperhatikan dirinya. Kalau begitu, saya permisi Pak, pamitnya lalu. Nes, panggil laki-laki itu tetap dengan posisi yang sama. Suara bas itu menghentikan langkahnya yang baru dimulai. Gadis itu memutar tubuhnya kembali. Takut ada sesuatu lagi yang dibutuhkan pria itu. Nesa pun mendekat dengan sopan. Iya Pak, apa ada yang perlu dibutuhkan lagi? Tanya Nesa datar. Kamu sengaja menghindariku? Tanya Kak Gama memindai tatapannya dari layar laptop menatap matanya. Aku rasa pertanyaan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, jadi tidak wajib aku jawab. Semua yang masuk di ruangan ini akan keluar atas wewenangku, termasuk pertanyaan apapun. Seharusnya kamu jawab dengan semestinya. Maaf Pak, saya tidak pernah menghindar. Saya bersikap sesuai dengan sikap yang seharusnya. Oh ya? Gama berdiri dari kursi lalu mengikis jarak dengan adik iparnya itu. Bapak ngapain? Tanya gadis itu menjadi gugup, mundur selangkah saat Gama maju sejengkal. Katanya tidak menghindar, bersikap sesuai yang seharusnya. Kok mundur-mundur? Seringai tipis nampak tercetak jelas di wajah tampannya. Duduk Nes, biar enak ngobrolnya, ujar pria itu memberi jarak. Adiknya bisa gosong kalau digoda terus. Sekarang saja pipinya sudah memerah hampir terbakar. Tapi aku masih banyak pekerjaan, sebaiknya aku keluar, ujar gadis itu mulai tak nyaman.
Aku belum memberi wewenang untuk keluar. Kenapa tidak nurut dengan atasanmu? Sebenarnya, apa yang ingin kakak katakan? Kamu tahu apa yang aku pikirkan tanpa aku mengeluarkan suara, jawab pria itu misterius. Mana aku tahu, memangnya aku cenayang. Tapi kamu cukup tahu dengan arah pembicaraan ini. Seperti dugaan Nessa, ia mulai terlihat tidak nyaman dan takut dengan kenyataan pahit yang akan menimpa. Aku tidak mau menganggap ini sebagai mimpi, dan aku juga tidak akan memaksamu untuk memulai. Tapi aku ingin menggarisbawahi, tidak ada yang perlu ditutupi, karena aku sendiri merasa nyaman saat bersamamu. Gama meraih tangannya yang dingin. Jujur Nessa gugup sekali, takut tiba-tiba pintu itu terbuka dan orang melihat ini. Aku sudah katakan jangan saling mengisi, cukup tahu perasaan itu saja. Aku merasa berdosa di posisi ini, ucap Nessa merasa berat, menarik tangannya, tetapi pria itu menahannya. Tolong, jangan menghindar. Aku suka melihat Nessa yang selalu ceria dan tersenyum menyapaku. Kamu tidak pandai menutupi kebohongan perasaanmu. Tapi ini salah, tidak seharusnya kita begini. Akan ada banyak hati yang terluka bila kita terus mengurusi perasaan ini. Iya, aku tahu ini salah, tidak harus melebihi sesuatu yang tidak seharusnya. Cukup dekat saja, Nes, dan biarkan perasaan ini menemui jalannya. Aku juga tidak akan melarang kamu untuk dekat dengan pria lain, asal tahu batasan saja. Maksud kakak apa? Raga kamu boleh berteman, tetapi hati kamu tidak boleh memiliki. Kenapa? Bukankah kita sepakat untuk tidak melampaui batas? Tidak perlu aku jelaskan, aku tidak mau kamu salah memilih pasangan. Rumah tangga tanpa komitmen yang sejalan itu sulit dan rumit. Setelah terikat, banyak yang harus dipertimbangkan. Mumpung masih muda, tidak juga harus terburu-buru memilih pasangan. Kakak sedang curhat mengenai kondisi rumah tangga kakak sendiri. Tebak Nessa tepat sasaran. Tanpa aku jelaskan, kamu pasti sudah bisa menilai dan merasakan. Tapi dalam penglihatanku, kalian begitu bahagia, harmonis, dan saling mengisi. Kadang yang terlihat tidak semanis gulali, hanya memenuhi tuntutan kewajiban saja, selebihnya sudah tidak menarik lagi, jawab pria itu sendu. Kenapa tidak saling berbicara dari hati dan mencoba memperbaiki? Visi misi kita berbeda, sedang dalam pilar rumah tangga itu harus mempunyai tujuan yang sejalan. Aku rasa Kak Gama dan Mbak Tere kurang quality time mungkin. Atau bisa juga program untuk mendapatkan keturunan. Dengan begitu, Mbak Tere bisa anteng di rumah. Aku sudah tidak lagi mengharapkan anak darinya selama kakakmu lebih mencintai pekerjaannya. Dia pasti akan berubah, hibur Nessa sungguh-sungguh. Bukan hanya ibu yang menginginkan cucu, ternyata pria di depannya juga menginginkan keturunan yang lucu. Suara getaran handphone pria itu mengalihkan atensi keduanya. Terlihat laki-laki itu bergerak menepi lalu menerima sambungan itu. Beberapa ucapan saja sebelum akhirnya menutup kembali. Aku harus mengantar Tere ke bandara. Apa kamu mau ikut bareng? Tawar pria itu. Kamu mau melihat istrimu ngamuk? Bisa salah sangka kita semobil berdua. Kita kan pulang kantor bareng, terus kalian antar kakakmu ke bandara, hemat ongkos dan waktu. Tidak minat, titip salam saja untuk segera pulang. Kalau tidak ingin suaminya kuembat, seloroh gadis itu menggoda. Gama tersenyum menimpali itu. Nanti akan aku sampaikan pesananmu, jawabnya mantap. Serius, astaga, aku jamin dia murka dan gagal berangkat. Ide yang konyol, tapi bisa juga menyelamatkan rumah tanggamu yang renggang. Kamu sudah siap menjadi tumbal? Aku rasa kakak tidak setega itu. Berangkatlah, Mbak Tere nanti marah terlalu lama menunggu, usir gadis itu. Ini ruangan aku, kenapa jadi kamu yang mengusirku? Oh ya ampun, aku lupa. Sepertinya aku juga harus keluar, ujar gadis itu lalu.
Nes, panggil pria itu menatapnya lekat. Iya kak, kenapa? Ingat pesan aku. Pesan yang mana? Bukankah tadi aku yang menitip pesan, bukan kakak yang menitip pesan? Baru beberapa menit saja lupa. Cukup berteman saja, jangan kamu berikan hatimu pada orang lain. Dih, kenapa? Aku kan jomblo. Jomblo hanya status. Pada kenyataannya, pria itu menatap matanya, lalu tersenyum. Ada hati yang harus kamu jaga. Refleks pria itu menempelkan bibirnya pada kening adik iparnya, hanya perasaan nyaman dan sayang, tidak ingin meminta pengharapan untuk saat ini. Selebihnya, biarlah cinta menemukan takdirnya sendiri. Astaga, Nesa, ini gila! Batin gadis itu berteriak. Sepertinya ia sudah mulai tidak waras membiarkan pria itu menyentuhnya dalam keadaan sadar dan sesadar-sadarnya, bahkan menikmati kecupan hangat sore itu. Pria itu tersenyum manis meninggalkan ruangan dirinya. Nesa hampir tidak bisa menyembunyikan perasaannya yang terlampau bahagia karena Kak Gama benar-benar menganggap dirinya ada, walau tidak jelas memaksa, tetapi merealisasikan nyata. Rasanya ingin egois dan lancang memilikinya walau tidak seutuhnya. Cinta memang segila ini. Walau ia paham betul dengan arus yang salah, kenapa ia justru ingin menikmatinya. Terlalu sayang momen itu untuk dilewatkan. Apalagi pria itu juga mengatakan sama menginginkan dirinya, walaupun membiarkan takdir Tuhan yang bekerja. Buru-buru Nesa menguasai diri sebelum sore itu menjadi gila, mengembalikan raganya yang menghalu di alam fata morgana. Tuhan, aku salah, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini begitu saja. Tolong beri aku petunjuk, doa gadis itu sembari pulang. Taksi online yang mengantar ke kediamannya menjadi saksi betapa galaunya sore itu. Nesa pulang ke rumah dengan wajah dua garis gambaran, antara bahagia dan sedih sekaligus terbungkus dalam balutan sisa make up tipis di wajahnya. Pikirannya terus berperang, hatinya lancang menginginkan, namun logika berkata jangan. Kebimbangan mulai menyapa dan Nesa jelas semakin tak nyaman.